Merdeka Jakarta. Nah, ini di depan kita atau di halaman Istana Merdeka juga ada panggung hiburan rakyat yang juga turut menantikan seperti apa nanti Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih sampai dengan tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kurang lebih ada 13 panggung hiburan yang disiapkan dengan memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Di antaranya ada Papua, ada IKN, ada Sumatera, ada Jawa, dan beberapa panggung lainnya. Dan tentunya panggung rakyat ini diadakan sebagai wujud terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan untuk menyambut pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan tentunya pada hari ini kan hari Minggu biasanya warga Jakarta menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor. Nah, untuk hari ini ditiadakan, jadi masyarakat bisa berpartisipasi ya di panggung rakyat yang sudah disediakan di sepanjang jalan Sudirman Tamrin dan juga turut menantikan nanti kehadiran Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasca pengucapan sumpah dari MPR RI menuju ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Baik, Maya dan juga saudara penonton, 79 tahun usia Republik Indonesia tercinta, dan ini yang cukup panjang mencatatkan perlahan Indonesia sejak tahun 1945 dengan kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan tahun 1967. Kemudian tonggak estafet dilanjutkan kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1998. Kemudian di tahun 1998 hingga 1999 Presiden ketiga Republik Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, dan 1999 hingga tahun 2001 tonggak kepemimpinan Indonesia dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Presiden Gus Dur. Lalu tahun 2001 hingga 2004 tonggak kepemimpinan Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan 2004 hingga 2014 dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu dilanjutkan 2 periode sekaligus oleh Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai dengan 2024 hari ini. 20 Oktober 2024 ini akan menjadi saksi sejarah baru bagi perjalanan Indonesia yang cukup panjang, bahkan sangat panjang, Maya dan juga saudara. Ini adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan Anggi, bicara soal kepemimpinan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengunggah sebuah unggahan di Instagramnya yang menampilkan kebersamaan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan presiden-presiden terdahulu, bahkan juga ada foto dari Presiden Insinyur Soekarno, dan ini menjadi suatu tanda bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia akan terus melanjutkan estafet kepemimpinan dan pencapaian positif dari presiden-presiden sebelumnya. Dan kita akan memantau bagaimana kediaman dari Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Sebelumnya pagi tadi, Presiden terpilih Prabowo Subianto berada di rumah dinasnya di Widya Chandra, kemudian tiba di rumah pribadi di Kertanegara, dan nanti dijadwalkan akan berangkat dari rumah pribadi di Kertanegara didampingi oleh sang putra Prabowo atau Didit Hedi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo. Nah, yang menarik juga nantinya di pelantikan yang berada di gedung MPR RI ini sudah dipersiapkan atau turut dikonsep oleh putranya yakni Didit Hedi Prasetyo yang kemarin juga sempat mengawal ya bagaimana proses dekorasi yang ada di MPR RI. Wow, tentu menjadi kebanggaan dan juga ini menjadi nuansa baru bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana suasana pelantikan ataupun juga pengambilan sumpah dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dan ini juga berdasarkan agenda yang kami terima akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Bicara soal agenda, nanti selain pengucapan sumpah dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang menjadi dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia adalah pidato perdana Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Betul sekali, kita juga ingin mengetahui apa yang menjadi pesan khusus dari Presiden ke-8 Republik Indonesia setelah dilakukan pelantikan, dan kita akan menyaksikan bersama seperti apa isi dari pidato yang disampaikan begitu ya. Baik, kita juga menilik beberapa informasi dari beberapa akun media sosial milik Presiden ke-7 Republik Indonesia atau Presiden Joko Widodo yang juga mengunggah terkait ungkapan selamat dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Menteri, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Badan. Tentu juga di unggahannya Presiden Joko Widodo menyampaikan, saya juga memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita bekerja sama. Semoga semua yang telah kita lakukan membawa manfaat bagi bangsa yang kita cintai. Presiden Joko Widodo dalam unggahannya di Instagram media sosial. Dibanjiri komentar oleh masyarakat. Ya. Betul sekali, dengan sejumlah pengawalan yang cukup ketat, sejumlah tamu undangan yang pagi hari ini juga menyaksikan secara langsung di Kompleks Parlemen Jakarta, tengah menantikan bagaimana suasana dari berlangsungnya pengambilan sumpah. Dan saat ini kalau kami dapat menyampaikan bahwasannya Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja meninggalkan kediaman dan masuk ke dalam mobil, akan melalui ke beberapa proses lainnya. Ya, Maya dan juga saudara penonton, bahwasannya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di tahun ini ya. Dan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. Baik, banyak masyarakat yang memang sudah bersedia menunggu begitu ya di sepanjang jalan yang dilalui oleh Ya, saudara penonton, dari gambar yang kami terima, perjalanan Presiden terpilih Prabowo Subianto menggunakan mobil Alphard berwarna putih dengan plat Menhan nomor 1 dan disambut serta dihantarkan sejumlah masyarakat sepanjang jalan yang memberikan ucapan selamat dan juga kemeriahan dari begitu keluar pintu di Kertanegara sampai dengan di tujuan tadi ya. Sejumlah fotografer dan juga teman-teman media pers turut mengabadikan perjalanan calon presiden terpilih Prabowo Subianto menuju ke lokasi pelantikan. Dan saudara, berdasarkan jadwal, agenda pelantikan dimulai akan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Dan selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membacakan sumpah jabatan. Sidang paripurna itu juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nantinya Jokowi dan Ma'ruf serta Prabowo dan Gibran akan bertukar tempat duduk setelah prosesi pelantikan selesai. Lalu acara dilanjutkan dengan pidato pertama Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain disaksikan oleh anggota DPR RI, DPD RI, para pejabat atau tamu undangan, serta masyarakat tanah air, dan kegiatan ini pun juga disaksikan oleh tamu kenegaraan dari sejumlah negara-negara sahabat. Berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan yang ada dan diharapkan memang menggunakan kendaraan umum ya, karena dari pantauan kami memang di sepanjang jalan Sudirman hingga ke MH Tamrin ini sudah dipadati oleh masyarakat yang akan nanti merayakan proses estafet kepemimpinan. Ya, secara singkat kami juga menyampaikan bahwasannya Presiden ke-8 atau Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki jejak rekam atau rekam jejak karir yang cukup menginspirasi banyak pihak begitu ya. Di antaranya juga telah menerima beberapa riwayat tanda jasa. Bintang Kartika Eka Paksi Naraya, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. Kemudian Satya Lencana Soroja Ulangan 3, Satya Lencana Raksasa Dharma, Satya Lencana Wija Sista, Satya Lencana Wirakarya, the First Class and Padin Medal of Honor dari pemerintah Kamboja, dan Bintang Yuda Dharma Naraya. Betul, tentu Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki catatan panjang dalam berkarir, tidak hanya di dunia politik, bisnis, namun juga di karirnya di militer. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Baru saja berulang tahun, 3 hari kemudian gitu ya dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia yang nanti akan kita saksikan secara bersama-sama. Ayah dari Pak Prabowo bernama Sumitro Joyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan merupakan pakar ekonomi yang juga politisi pada saat itu. Dan selain itu juga melihat beberapa rekam jejak dari pendidikan yang pernah ditempuh oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Elementary School Hong Kong, Victoria Institution Malaysia, International School Swiss, American School in London, United Kingdom, kemudian Akabri Malang, dan beberapa catatan pendidikan lainnya begitu ya. Ini dia suasana jalan raya yang turut menyambut dan menghantarkan perjalanan Presiden terpilih Prabowo Subianto menuju ke kompleks parlemen nantinya untuk menyimak dan menyampaikan seperti apa pidato pertama sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, kembali mengulas profil dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan keluarga dari Joyo Hadikusumo. Keluarga Joyo Hadikusumo memang memiliki kiprah yang panjang dari berbagai generasi, dari mulai perjuangan
Baik, ya, Maya sembari menantikan bagaimana suasana pelantikan dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran 20 Oktober 2024. Anda masih bersama kami pagi hari ini, kita sama-sama menantikan bagaimana suasana dari berlangsungnya pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pagi hari ini suasana dari Istana Merdeka Jakarta memang juga cukup meriah dengan sejumlah atraksi dan juga panggung rakyat di bagian halaman depan, namun juga tak luput dari sejumlah pengamanan yang sangat ketat. Baik, tentu kita nantikan bersama tibanya Presiden terpilih Prabowo Subianto ke MPR RI yang saat ini semakin mendekat rasanya begitu ya dalam perjalanan menuju ke MPR RI. Dan nanti kita juga akan sama-sama melihat bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan meninggalkan Istana Kepresidenan menuju ke MPR RI untuk sama-sama menyaksikan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Betul sekali Maya, selain itu juga turut diturunkan sebanyak kurang lebih 115.000 personil pengamanan dari TNI dan juga Polri yang turut mengamankan bagaimana berjalan dan juga berlangsungnya prosesi pelantikan yang berlangsung hari ini. Baik, nampaknya iring-iringan kendaraan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah akan memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tentu untuk tamu undangan ini sudah tiba lebih dulu. Dan seperti tadi kami sampaikan ada 1.100 undangan yang disebar oleh MPR RI untuk sama-sama menyaksikan proses pengucapan sumpah
Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Dan untuk Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah lebih dulu tiba di Kompleks Parlemen Jakarta dan tadi bertolak dari kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, selain itu juga kalau kita memantau tadi ada beberapa utusan dari negara-negara sahabat yang juga sudah hadir. Kami juga tadi memantau sudah tiba Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta. Nah, berbicara hal terkait pada hari ini, Maya dan juga saudara, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada periode Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan ini akan dilangsungkan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta ya. Selain itu juga berdasarkan jadwal bahwasannya agenda pelantikan hari ini akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan selanjutnya juga Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka akan membacakan sumpah jabatan. Lalu sidang paripurna itu juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nantinya Jokowi dan juga Ma'ruf serta Prabowo dan juga Gibran akan bertukar tempat duduk setelah prosesi pelantikan selesai. Ya, kita nantikan bersama momen Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara.
Baik, saudara, kita sama-sama menyaksikan ada sejumlah tamu negara yang sudah mulai hadir di Gedung Nusantara MPR RI jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Betul sekali, dan saat ini juga sejak beberapa saat tadi Presiden terpilih ke-8, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Kompleks Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, dan terpantau saat ini juga menyambut beberapa negara sahabat yang juga baru tiba di gedung parlemen. Ibu dari mana?
Baik, saudara penonton, saat ini juga masih kami pantau dan juga kami laporkan dari Istana Merdeka Jakarta. Bahwasannya sejumlah persiapan juga dari Komplek Parlemen Jakarta saat ini juga tengah bersiap untuk mempersiapkan bagaimana suasana pelantikan dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita perhatikan saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyambut tamu-tamu kehormatan dari sejumlah negara dan juga utusan khusus begitu ya dari organisasi dunia. Betul, Maya. Sedikitnya perwakilan 35 negara sahabat juga turut diundang hadir ke pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dan dalam daftar nama tersebut, sebanyak 23 negara pertama juga akan direpresentasikan oleh pimpinan setara kepala dan juga wakil kepala negara. Sementara sisanya juga direpresentasikan oleh mantan kepala negara dan utusan khusus begitu ya. Di antaranya ada beberapa negara yang sudah hadir, Brunei Darussalam sebagai tamu VVIP, ada Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah MUI Zadin Mudaulah Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baik, selain menghadiri proses pelantikan di MPR RI, tamu-tamu negara akan juga memiliki agenda jamuan makan malam pada malam hari nanti bersama dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan tentu kita masih menantikan kehadiran tamu undangan dari negara-negara sahabat, baik itu perwakilan utusan khusus ataupun kepala negara secara langsung yang menghadiri proses pelantikan pada hari ini. Sedikitnya ada 20 tamu VVIP yang merupakan kepala negara atau pemimpin negara yang hadir secara langsung dalam proses pelantikan nanti. Kita juga masih menantikan seluruh tamu undangan hadir. Ketika seluruh tamu undangan hadir di MPR RI, berikutnya kita akan sama-sama menunggu Presiden Joko Widodo yang akan meninggalkan Istana Kepresidenan menuju ke MPR RI. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan turut menyaksikan proses pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029.
Dan saudara penonton, saat ini adalah suasana terkini dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Suasana pagi hari ini juga sangat tenang meskipun juga ramai. Ada kemeriahan, Ada kemeriahan, betul, panggung rakyat yang memang tepat berada di depan kita, dan juga sejumlah staf presiden yang juga sudah siap untuk menyambut hadirnya Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo didampingi cucu-cucunya akan segera meninggalkan Istana Kepresidenan untuk kemudian menuju ke gedung MPR RI. Kita lihat bersama Presiden Joko Widodo nampak menyapa dan juga menyalami para pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Selain didampingi oleh para cucu, Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo juga didampingi oleh putra-putrinya beserta mantu dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Ini merupakan sebuah momen yang cukup mengharukan bagaimana perjalanan 10 tahun yang lalu juga Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan memimpin Republik ini, begitu ya. Ada banyak sekali cerita yang berkesan bukan hanya bagi masyarakat Indonesia tapi terkhusus bagi lingkungan istana. Betul. Dan kita akan sama-sama menantikan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo akan menuju ke gedung MPR RI untuk menyaksikan proses pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dan nanti juga diagendakan Presiden ke-8 Republik Indonesia akan turut mengantarkan Presiden Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Betul. Untuk kemudian bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah. Ya, sebagaimana inilah dia gambar dan situasi terkini dari belakang kami, tepat iring-iringan Presiden Joko Widodo akan segera meninggalkan Istana Merdeka Jakarta beserta Ibu Iriana Jokowi dan juga tadi terpantau beserta cucu, anak dan juga menantu. Baik, inilah dia suasana terkini yang berlangsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dengan pengawalan yang sangat ketat, Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka Jakarta dan menuju ke Kompleks Parlemen Jakarta. Selain para pegawai istana yang melambaikan tangan begitu ya kepada Presiden Inilah dia Joko Ibu Riana Widodo yang melintas tepat di hadapan kami. Selamat sampai jumpa Ibu dan Bapak. Terima kasih. Pak Jokowi, terima kasih Ibu Iriana Joko Widodo. Wow, suasana haru terasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat menuju ke gedung MPR RI untuk mengikuti prosesi berikutnya. Tentunya kita nantikan bersama bagaimana proses pelantikan di Kompleks Parlemen Jakarta, tepatnya di Gedung Nusantara. Dan tidak hanya masyarakat di sekitar Jakarta yang bersiap begitu, namun di sejumlah daerah juga ada acara-acara khusus yang digelar untuk mengiringi proses estafet kepemimpinan sebagai wujud rasa syukur kepada Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan menyambut masa kerja dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baik, sekali lagi kami menyampaikan baru saja Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi meninggalkan Istana Merdeka Jakarta dan juga diikuti sejumlah rombongan. Di antara rombongan juga terdapat ada anak, menantu dan juga cucu, ya, Jan Etes yang sampai sekarang juga masih sangat lucu sekali. Tentu ya, keberadaan dari cucu-cucu Presiden Jokowi ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat.
Merdeka ini sudah dipadati oleh masyarakat yang ingin melihat proses estafet kepemimpinan yang terjadi pada hari ini 20 Oktober 2024. Nah, kenapa 20 Oktober ini berawal dari proses pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid kala itu, kemudian 20 Oktober menjadi rutinitas dari pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam proses pemilihan umum sesuai dengan ketatanegaraan. Betul sekali. Dan Maya serta saudara penonton tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung mundur, Hitungan menit ini ya. hitungan menit, tidak berapa lama lagi kita akan secara resmi Republik Indonesia akan memiliki presiden ke-8 sepanjang perjalanan Republik Indonesia dengan usia 79 tahun. Berdasarkan agenda bahwasanya Prabowo dan juga Gibran akan dilantik jadi presiden dan juga wapres hari ini diagendakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini dari suasana terkini dan juga berlangsung dari kawasan halaman Istana Merdeka Jakarta. Beberapa menit lalu, baru saja Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi baru saja meninggalkan Istana Merdeka dan langsung menuju ke Kompleks Parlemen Jakarta. Wah, luar biasa sambutan masyarakat di sekitar Jakarta ini nampak terkonsentrasi di sejumlah titik, tidak hanya di Patung Kuda tadi yang ramai. Dari pantauan gambar terkini yang kita dapatkan juga keramaian ataupun titik keramaian ini terjadi di Bundaran Hotel Indonesia. Ketika Presiden Joko Widodo tadi meninggalkan Istana Merdeka dan melewati ya kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan kita melihat saat ini memang antusias masyarakat di kawasan Jakarta Pusat di Bundaran HI memang sangat tinggi sekali. Ada dua panggung loh Di sana ada dua panggung, ada panggung Nusantara dan juga panggung Papua. Selain itu juga sepanjang area yang akan dilalui oleh Presiden Jokowi beserta rombongan terdapat 13 panggung hiburan rakyat lainnya, Maya. Wah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya untuk berlibur gitu ya, sama-sama berpartisipasi karena memang hari ini tidak ada Car Free Day. Betul. Tapi digunakan untuk panggung rakyat dan memang untuk menuju ke lokasi-lokasi tersebut pakai kendaraan umum aja sepertinya ya, karena memang untuk menghindari kemacetan dan banyaknya masyarakat yang memang hadir di lokasi-lokasi tersebut. Betul, tersebar di 13 titik di kawasan Jakarta. Panggung hiburan rakyat ini juga guna untuk menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang ingin melakukan nonton bareng begitu ya. Bagaimana suasana pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sesuai agenda yang telah dicanangkan, prosesi pelantikan akan berlangsung beberapa saat lagi, yaitu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat berlangsung di Gedung MPR RI. Ya, saat ini iring-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melintasi kawasan yang ada di Patung Kuda. Wow. Yang kemudian nanti Lautan akan masyarakat ya. betul sekali, dan nanti akan melintasi Jalan MH Tamrin begitu ya menuju ke Jalan Jenderal Sudirman dan kemudian melalui Simpang Semanggi dan nanti terakhir ini menuju ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sudah banyak sekali masyarakat yang menunggu di sana begitu ya, tidak hanya menyambut
kehadiran dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi juga para tamu negara yang juga tadi sama-sama beberapa di antaranya melalui jalur-jalur tersebut. Ya, ada beberapa negara sahabat yang juga terkonfirmasi turut hadir untuk menyaksikan secara langsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Di antaranya ada Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Serbia, Singapura, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Vanuatu, China, Laos, Vietnam, Rusia, Qatar, Australia, Selandia Baru, Thailand, Jerman, Mesir, Turki, dan Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab dan beberapa negara sahabat lainnya. Betul, sedikitnya ada 20 tamu VVIP yang merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat yang terkonfirmasi hadir di pelantikan nanti. Dan saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyambut satu persatu tamu undangan VIP dan VVIP tersebut. Ya, antusias masyarakat warga Jakarta dan juga masyarakat Indonesia yang hadir langsung ke Jakarta untuk menyambut pergantian Presiden Republik Indonesia dari kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan kita simak bersama. Dan sepanjang jalan menghantarkan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan juga rombongan menuju ke gedung MPR, terdapat 13 panggung hiburan rakyat yang akan menyambut masyarakat untuk menantikan seperti apa prosesi pelantikan yang berlangsung hari ini. Nah, bicara antusiasme masyarakat, ini masyarakat dari berbagai daerah di luar Jakarta juga turut hadir karena khusus untuk di Jakarta sendiri sejumlah transportasi umum ini memberlakukan tarif khusus Rp1 saja. Wow. Ya, Rp1 saja begitu ya untuk melakukan perjalanan sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menuju begitu ya sejumlah panggung ataupun tempat-tempat yang menjadi panggung rakyat dalam menyambut estafet kepemimpinan ini. Nah, saudara penonton, kami juga dapat membagikan seperti apa kemeriahan yang saat ini tengah berlangsung di depan kawasan Istana Merdeka Jakarta. Setelah Presiden Jokowi beserta rombongan meninggalkan Istana Merdeka, lalu panggung hiburan yang di depan istana sudah mulai kembali dinyalakan. Terdengar suara iringan-iringan musik dan juga masyarakat yang menantikan pukul 10 berlangsung nantinya seperti apa pelantikan Presiden terpilih. Jadi saat ini kita saksikan bersama di layar Presiden terpilih Prabowo Subianto tadi sempat menyambut kehadiran dari Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Sanana Gusmao. Ini dia, Maya dan juga saudara, lautan manusia menghantarkan perjalanan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi menuju ke gedung MPR RI untuk menyerahkan tongkat estafet kepada Presiden terpilih. Baik, tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, panggung-panggung rakyat yang ada juga akan membagikan hadiah. Wow. Baik, tidak hanya menghibur begitu ya dengan penampilan para penyanyi serta artis, tapi juga ada bagian hadiah dan door prize di masing-masing panggung rakyat yang memang sudah didirikan di sejumlah lokasi di Jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Tidak kurang dari 115.000 personil TNI dan juga Polri turut dikerahkan untuk menjaga dan juga menertibkan serta mengamankan prosesi berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan dilangsungkan pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah persiapan juga sudah dilakukan. Satu hari sebelumnya kalau kita melihat juga pengamanan dan juga sterilisasi sudah dilakukan.
sesaat lagi iring-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan segera tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tentu kita akan nantikan bersama bagaimana proses pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari Pemilu 2024. Betul sekali Maya dan juga saudara, berdasarkan jadwal bahwasanya agenda hari ini akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan selanjutnya Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan membacakan sumpah jabatan begitu ya. Dan sidang paripurna itu juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nantinya Presiden Jokowi beserta Ma'ruf Amin serta Prabowo dan juga Gibran akan bertukar tempat duduk setelah prosesi pelantikan selesai. Ya, selesai dari rangkaian kegiatan yang ada di MPR RI, kemudian nantinya akan ada proses serah terima di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini juga menjadi satu momen yang kita nantikan bersama, bagaimana proses transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berjalan cukup baik begitu ya, memberikan dampak-dampak positif tentunya untuk kelangsungan dan juga pembangunan Indonesia ke depannya. Betul sekali. Hari ini menjadi catatan sejarah juga, sebuah sejarah baru lahir begitu. Artinya Presiden ke-8 Republik Indonesia juga akan menjadi presiden yang baru dan juga sebagai perhentian begitu ya dari perjalanan Presiden Joko Widodo memimpin Republik Indonesia sebagai presiden ke-7. Kita melihat beberapa unggahan dan juga postingan yang juga ditorehkan oleh Presiden Jokowi di media sosial pribadinya Instagram ya. Ada postingan terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang memposting foto kebersamaannya dengan Wapres Ma'ruf Amin beserta Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan unggahan caption atau status ya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras kepada pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Menteri, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Badan. Saya juga memohon maaf jika hal-hal yang kurang berkenan selama kita bekerja sama. Semoga semua yang telah kita lakukan membawa manfaat bagi bangsa yang kita cintai. Presiden Joko Widodo dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya. Baik, kita saksikan bersama-sama gambar terbaru dari MPR RI. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk sama-sama menghadiri dan menyaksikan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tampak juga Ketua MPR RI dan Wakil Presiden terpilih mengantarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju ke ruang tunggu jelang pelantikan nanti. Nah, ini adalah dekorasi dari MPR RI begitu ya, dalam peringatan maksud kami dalam rangka pelantikan hari ini temanya hijau ya. Dan ini digagas atau merupakan konsep dari putra Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Didit Hedi Prasetyo. Baik, saudara penonton, baru saja Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di Kompleks Parlemen Jakarta, dan tibanya Wapres Ma'ruf beserta Ibu Wuri Ma'ruf disambut langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan
Ya, saudara penonton, saat ini kita saksikan bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, kita akan ikuti bersama jalannya proses pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029 berikut ini.
Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka didampingi pimpinan MPR RI memasuki ruang sidang paripurna. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahulu kita mendapatkan tempat terbaik, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai.
silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno.
Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami hormati Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua lembaga-lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir. Izinkan kami perkenalkan satu persatu. Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syaihu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan. Dan Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami muliakan, para kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala staf angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, serta Saudara Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri, para tamu undangan teristimewa, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia,
sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai dengan saat ini telah hadir 709 anggota MPR dari 731 anggota MPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Peraturan Tata Tertib MPR, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan quorum telah tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Sholawat dan salam, marilah kita senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pilihan yang kita jalani telah berhasil dengan baik, dan kita telah bersama-sama menyaksikan demokrasi berjalan, dan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kita harus merayakan setiap langkah yang telah kita ambil dalam proses ini. Mari kita terus berjalan, mari kita terus menjaga semangat ini, menebar rasa syukur, dan bersatu demi masa depan yang lebih baik. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan segera kita laksanakan. Hadirin sidang majelis yang berbahagia, pada hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Pemilihan umum tahun 2024 telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji. Sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 3 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, Ketua Komisi Pemilihan Umum membacakan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 tentang
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kepada Saudara Ketua KPU kami persilahkan. Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani. Salinan sesuai dengan aslinya, Sekjen Komisi Pemilihan Umum tertanda Bernard Dermawan Sutrisno. Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah membacakan petikan keputusan KPU. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para petugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh Ketua MPR RI kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2024. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanat rakyat, bangsa dan negara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Kami berharap
Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro rakyat. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai macam ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina. Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga amal Bapak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Huri Estu Ma'ruf Amin yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 121 Ayat 6, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR yang menyatakan
setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Ahmad Muzani dan para wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati. Ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah. Ketua lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr.
Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru lalu. Saudara-saudara insan pers, media cetak, dan media elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan dan teristimewa, saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, dapat hadir di majelis yang baik ini dan melaksanakan tugas konstitusi kita dengan baik dan aman. Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan, Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wa'idin. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja yang mulia Samdech Moha Borfor Tipadai Hun Manet. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Sri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vucevic. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse Lui. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Manele MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sanana Gusmao. Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Salwai Tabimasmas beserta Ibu Mari Justin Salwai. Wakil
Presiden Republik Rakyat Tiongkok Yang Mulia Han Zheng. Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos Yang Mulia Pani Yatoyu. Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam Yang Mulia Vo Thi-An Xuan. Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Yang Mulia Denis Manturov. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar Dr. Khalid bin Muhammad Al Attiyah. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia Yang Mulia Richard Marles MP. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Yang Mulia Winston Peters. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand Yang Mulia Surya Jungrung Riankit. Utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wulff. Utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yang Mulia Adel bin Ahmed Al Jubair. Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab Menteri Toleransi dan Koeksistensi Yang Mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan. Utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al Azhari. Utusan khusus Presiden Turkiye Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yasar Guler. Utusan khusus Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara Menteri Luar Negeri Yang Mulia David Lammy MP. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield. Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam. Utusan khusus Perdana Menteri Republik India Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pabitra Margherita. Utusan khusus Kerajaan Yordan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka. Utusan khusus Perdana Menteri Jepang mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masahiko. Utusan khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Cremnago. Utusan khusus Kanada untuk Indo-Pasifik Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian MacKay. Utusan khusus Presiden Republik Prancis. Utusan khusus Prancis untuk ASEAN Yang Mulia François Corbin. Yang saya muliakan seluruh duta besar serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. You honor us by coming all the way in the midst of your very busy schedule to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini
di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolakan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin. Wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan,
dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita. Tapi marilah kita jangan tertegun. Jangan terlalu cepat puas. Jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap
ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup. Dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara,
anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding
tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya
Berapa kali ya? Saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya cadangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara,
Kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, I Gusti Ngurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Hasanuddin, Teku Umar, Cut Nyak semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara, Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana Wong Cilik, bagaimana warung Tegal,
bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia. Itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan rakyat kita. Kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar tamu-tamu agung kita, mereka-mereka yang datang dari jauh, akan kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan aman dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatannya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin
oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mulia, sejenak marilah kita menundukkan kepala, mengkhusyukkan hati, menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan yang terbaik buat kita sekalian, bangsa Indonesia. Saya akan berdoa dengan cara agama saya, agama Islam, dan dengan segala hormat kepada Bapak Ibu dan hadirin yang beragama lain, untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. ولك الثناء كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala puji dan hanya kepadamu kami bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia. Kau berikan karunia tanah air yang kaya dengan sumber daya alam, yang akan memberi manfaat dan maslahah yang besar bagi kehidupan rakyat dan bangsa ini. Kau telah berikan nikmat kepada kami, para pendiri-pendiri bangsa yang memiliki kearifan, kebijakan, dan menyumbangkan sebuah dasar negara, falsafah hidup untuk bangsa ini, yaitu Pancasila. Yang dengan itu ada harapan kami semuanya untuk bahagia. Yang dengan Pancasila itu ada harapan kami bisa hidup bersatu dalam sebuah negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas sana kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau telah beri kami pemimpin, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia terbaik, presiden-presiden mulai awal, Presiden Soekarno, Bapak Presiden Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Haji Jokowi, dan seluruh wakil-wakil presiden, putra-putra terbaik yang telah memberikan pikiran, tenaga, dan daya yang ada pada mereka untuk memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Amin. Kami berdoa agar apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau semuanya menjadi bagian dari amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur wa lakas sana kama yanbaghi li jalikal karimi wa adi sultanik. Dan hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam sidang paripurna telah melakukan pelantikan presiden baru kami dan wakil presiden baru kami, Bapak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai presiden, dan Bapak Haji Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah presiden dan wakil presiden baru kami ini kesehatan yang sempurna. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk menyelamatkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada beliau-beliau untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Berikanlah kepada presiden kami dan wakil presiden kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada presiden baru kami dan wakil presiden baru kami untuk melakukan diplomasi internasional dalam memberikan sumbangan terbesar bagi perdamaian dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada presiden kami untuk melakukan pembangunan demokrasi, demokrasi yang baik, demokrasi yang beradab, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan kebenaran, memberantas korupsi, memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberantas segala maksiat untuk membangun bangsa yang berbudi pekerti yang baik, yang berakhlakul karimah atas ridhamu ya Allah, atas ridhamu ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Hari ini kami semua bangsa Indonesia, terutama para wakil-wakil rakyat yang kami cintai, kami banggakan, kami harapkan, telah mendengar dengan nyata bagaimana cita-cita besar dari presiden kami yang telah diucapkan dengan sangat tegas. Kami semuanya
melihat betapa mulianya hati dan halusnya jiwa Presiden kami, begitu besar keberpihakannya kepada rakyat Indonesia, begitu besar cintanya kepada wong cilik, dan begitu tingginya rasa solidaritas terhadap bangsa-bangsa lain yang tertindas, terutama bangsa Palestina. Amin, amin. Atas kebiadaban Zionisme yang telah melakukan genosida dan hal-hal yang tidak manusiawi. Sesuatu yang terbaik yang dicita-citakan dengan baik dan besar oleh Presiden kami. Berikanlah pertolongan-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah ridho-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah berkah dan rahmat-Mu kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, ya Allah. Sehingga akan mampu menjalankan tugas-tugas yang mulia menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allah menja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang stabil. Karena dengan itu kemudian kami bisa berbuat lebih baik, kami bisa berbuat lebih banyak untuk kebaikan bangsa ini, hari ini, esok dan yang akan datang. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu, bangsa yang saling bergandeng tangan untuk menciptakan persatuan Indonesia. Karena dengan persatuan Indonesia ini, maka sebesar apapun tantangan yang dihadapi, sebesar apapun rintangan yang dihadapi, dengan modal persatuan dan kesatuan Indonesia, insya Allah tantangan itu akan kita hadapi dengan lebih ringan. Ya Allah, salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim auladana wa salim Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak cucu kami, selamatkanlah generasi bangsa Indonesia kami ini, selamatkanlah NKRI ini dari segala macam min musibatid dunia wa musibatil akhirah, min musibatid dunia wa musibatid din, min bala'id dunya min bala'id din, innaka ala kulli syai'in qadir. Dari segala mara bahaya, dari segala musibah yang akan menimpa kepada kita semua, kepada bangsa kita dan kepada umat manusia. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan doa yang dipimpin
oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Demikian seluruh rangkaian sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029. Atas seluruh kelancaran sidang paripurna ini, kami atas nama pimpinan majelis dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR, para tamu undangan, serta berbagai macam pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, terkhusus kepada rakyat dan seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang, berpeci hitam dan memakai sarung, Kiai Ma'ruf Amin akan selalu kita kenang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir pasar baru beli kain gorden. Tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta pimpinan MPR RI untuk foto bersama oleh juri foto yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan terima kasih oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada delegasi tamu negara. Hadirin dimohon tetap berada pada tempat duduk masing-masing dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di tempat dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir.
Sekali lagi kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat dan memberi kesempatan kepada tamu kehormatan negara sahabat meninggalkan ruang sidang paripurna. Sekali lagi kami informasikan, kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat dan memberi kesempatan tamu kehormatan negara sahabat meninggalkan ruang sidang paripurna. Baik, selamat siang saudara penonton, Anda kembali bersama kami, saya Anggi DJ. Dan saya Maya Karim, tentunya kami masih akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini serta proses nanti ketika Presiden Prabowo Subianto pasca sah tadi ya dilantik dan juga mengucap sumpah dari MPR RI akan menuju ke Istana Merdeka. Tidak hanya Presiden Prabowo, tapi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga akan kembali ke Istana Merdeka untuk melakukan upacara ya. Ya, sekali lagi Maya, bahwasanya tanggal 20 Oktober 2024 sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Republik Indonesia di usia ke-79 tahun resmi memiliki Presiden ke-8 yang baru saja tadi pagi dilantik bersama Wakil Presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Betul, tadi kita juga sama-sama menyimak ya pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdananya. Ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yakni menekankan soal keberanian untuk menghadapi segala tantangan dan juga rintangan bahkan ancaman terhadap bangsa Indonesia. Presiden Prabowo juga tadi mengulas kesuksesan dari para kepala negara sebelumnya, dari presiden pertama hingga presiden ke-7 yang telah memberikan banyak sekali prestasi dan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Betul sekali Maya, dan salah satu menjadi topik khusus dalam sambutan perdana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi adalah fokus bahwasanya Republik Indonesia bersama rakyat Palestina, begitu ya. Dan juga kalau kita melihat tadi Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwasanya perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang masih dianggap memiliki berbagai macam keterbatasan dalam berbagai macam pencapaian kemakmuran, begitu ya. Artinya harapan ke depan Presiden Prabowo Subianto mengharapkan memang masyarakat Indonesia betul-betul merasakan kemerdekaan, bahwasanya tidak ada lagi yang mengalami kesulitan, termasuk kesulitan untuk mendapatkan makan, begitu ya. Iya, dan tadi juga disinggung sejumlah komitmen dan program yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dan tadi juga kita menyimak begitu ya beberapa catatan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan subsidi yang harus diberikan secara tepat dan kemudian nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh Indonesia ini perlu dimaksimalkan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Betul sekali, dan menjadi fokus dari program Presiden Prabowo Subianto juga sekali lagi bahwasannya terhadap bagaimana Republik Indonesia dapat mampu menjadi sebuah ketahanan pangan secara nasional bahkan bagi dunia global. Kita kembali mengulas apa saja yang menjadi pesan-pesan Presiden Prabowo Subianto selama musim kampanye beberapa waktu lalu begitu ya. Di antaranya adalah program selama berkampanye Prabowo dan Gibran sama-sama memberikan janji untuk memperbaiki dan juga melanjutkan berbagai program pemerintah serta menambahkan aneka program mereka sendiri. Di antaranya tadi adalah makan siang gratis untuk siswa persekolahan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun juga pesantren. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan secara gratis dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga menaikkan gaji ASN, TNI, Polri dan juga pejabat negara. Selain itu juga akan melanjutkan program dana desa seperti BLT dan juga rumah murah, melanjutkan program kartu kesejahteraan, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggul dan terintegrasi. Selain itu juga mendirikan Badan Penerimaan Negara, menjanjikan pertumbuhan ekonomi tembus bahkan di atas 8% dan juga membangun 300 fakultas kedokteran dan beasiswa bagi 20.000 pelajar. Dan yang menjadi fokusnya lagi adalah mengembangkan hilirisasi di Indonesia. Betul, ada Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo dengan 17 program prioritas serta 8 program hasil cepat begitu ya. Tentu ini dinantikan oleh masyarakat Indonesia bagaimana nanti implementasinya, karena memang sebelum Presiden Prabowo dilantik menjadi Presiden RI, ini sudah dilangsungkan masa transisi yang cukup baik dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sambutan perdananya, Prabowo Subianto juga tadi menyapa secara langsung beberapa tamu yang juga sudah hadir secara langsung. Di antaranya menyapa beberapa presiden pendahulunya dan juga menyapa beberapa utusan dari negara sahabat yang hadir, termasuk juga menyapa beberapa lawan kontestasinya di Pilpres beberapa waktu lalu gitu ya. Betul, tentu kita masih menantikan bagaimana acara berikutnya akan dilangsungkan di Istana Merdeka. Dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan kembali ke Istana Merdeka. Kemudian juga akan disusul oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang juga akan tiba di Istana Merdeka, dan kemudian akan dilanjutkan dengan upacara penyambutan Presiden ke-8 dan pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Baik, hari ini hari yang cukup panjang, memang sejak tadi pagi berbagai macam persiapan juga dilakukan begitu, dari mulai persiapan pelantikan, kemudian Presiden Jokowi meninggalkan Istana Merdeka menuju ke MPR, lalu kita juga menyaksikan bagaimana penyebutan dan juga pengucapan sumpah atas diangkatnya Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan nanti kita juga masih menantikan bagaimana upacara penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia dan sekaligus pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-7 yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Betul. Dan memang semakin siang antusiasme masyarakat yang hadir di sekitar kawasan Istana Merdeka ini kian terlihat, Anggi. Banyak sekali masyarakat yang memang sudah berkumpul menantikan proses upacara nanti. Dan saat ini kita masih melihat Presiden Prabowo menyapa para pemimpin sebelumnya. Ada Wakil Presiden Tri Sutrisno, kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga turut hadir menyaksikan juga proses pelantikan. Ada Ketua DPR RI Puan Maharani
turut mengambil selfie. Betul. Dan di belakangnya juga terpantau Wakil Presiden Budiono berada di sisi kanan Puan Maharani, gitu ya. Ada yang cukup menarik siang hari ini dari beberapa tangkapan gambar yang tadi kita simak bersama dan cukup mendapatkan antusias dari masyarakat dan juga penonton yang hadir secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Pemberian ucapan selamat yang disampaikan langsung oleh Bapak Anies Baswedan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini dia, terpantau juga Ketua Umum Parpol Nasdem, Surya Paloh, yang juga turut hadir secara langsung di Komplek Parlemen untuk menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Baik, suasananya cukup bergembira begitu ya di MPR RI. Dan perlu kami sampaikan juga pemirsa bahwa berbagai kegiatan dilangsungkan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin, dan kegiatan tersebut bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat bisa berpartisipasi dan datang langsung karena untuk hari ini khusus transportasi umum memberlakukan tarif khusus yakni Rp Rp1 ya. Wow, jadi jangan lewatkan. Ini adalah tarif khusus di mana tarif Rp1 ini memang dikhususkan kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan MRT ya. MRT, LRT, dan juga Transjakarta juga dalam tarif yang sama. Namun ini merupakan adalah akhir pekan. Biasanya masyarakat ibu kota menggunakan akhir pekan ini untuk beristirahat begitu atau juga berwisata bersama keluarga di beberapa destinasi tertentu. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu tujuan Anda juga menggunakan transportasi umum dengan tarif Rp1 khusus di 20 Oktober 2024 bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik, nanti akan ada arak-arakan dari kendaraan Presiden Prabowo Subianto dari kawasan MPR RI menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Nah, kabarnya akan menggunakan kendaraan dari Pindad produksi dalam negeri yakni Maung Garuda. Wow. Nanti kita akan lihat ya bagaimana arak-arakan, dan memang rencananya akan singgah sejenak begitu ya di panggung-panggung rakyat yang memang sudah dari pagi menghibur masyarakat yang ada di sekitaran jalan Tamrin dan juga Sudirman. Kami tentu juga mengapresiasi kepada masyarakat yang sejak tadi pagi dan juga bahkan dari beberapa hari lalu mengikuti beberapa perkembangan yang juga dibagikan oleh Setnek khususnya di akun YouTube Biro Pers begitu ya, dari mulai menyambut sejumlah kedatangan kepala negara ke Indonesia sampai dengan prosesi pelantikan, dan nanti kita juga akan menyambut seperti apa rombongan presiden yang menuju dari gedung MPR menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Ada yang unik, Maya dan juga saudara, dari 13 panggung rakyat, 13 panggung pesta rakyat yang disediakan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Setiap panggung ini memiliki tema khusus, mulai dari nama-nama provinsi, seperti nama Provinsi Papua, dari Pulau Sumatera, kemudian juga ada yang memberikan nama panggung rakyat Pulau Kalimantan, begitu ya, dan juga beberapa nama daerah lainnya. Nah, ini menjadi menarik sekali jika Anda juga menantikan seperti apa perjalanan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari gedung MPR menuju ke Istana Merdeka. Nanti Presiden dan juga Wakil Presiden beserta rombongan akan melintasi beberapa panggung hiburan rakyat ini juga. Dan tentunya akan menyapa ya masyarakat yang berada di sekitar panggung rakyat. Dan seperti kami sampaikan sebelumnya, selain di sepanjang jalan yang dilewati oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk di Istana Merdeka sendiri sudah hadir tamu undangan yang memang nanti akan sama-sama begitu ya menyambut kehadiran Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dan melepas Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Baik, kita sedikit mengulas perjalanan panjang tentang Indonesia.
Tapi kalau kita melihat juga di tahun 1945 Presiden pertama Republik Indonesia adalah Presiden Soekarno. Kemudian tongkatnya dilanjutkan dengan oleh kepemimpinan Presiden Soeharto, lalu Presiden ketiga juga dilanjutkan dengan kepemimpinan B.J. Habibie, begitu ya. Dan Presiden keempat Republik Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan sebutan Presiden Gus Dur ya. Lalu Presiden kelima Republik Indonesia juga dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 Republik Indonesia dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 adalah Presiden Joko Widodo. Dan hari ini 20 Oktober 2024 resmi dilantik Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengulas ya beragam pencapaian dan juga prestasi dari masing-masing Presiden Republik Indonesia dari nomor 1 hingga nomor 7 begitu ya, dan mengapresiasi atas semua legasi yang dihadirkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu menjadi catatan bahwa apresiasi diberikan kepada para pendahulu dan semangat untuk melanjutkan pembangunan yang memang sudah dicita-citakan dari awal kemerdekaan. Betul sekali. Nah, kita juga sama-sama penasaran begitu ya, seperti apa nanti untuk masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam 100 hari menjabat. Kita akan lihat seperti apa nanti perkembangannya dan juga kita saksikan seperti apa pengabdian kepada masyarakat begitu ya. Karena kita juga punya yang ganteng-ganteng. Nah, saat ini juga kami masih mengajak Anda menyaksikan beberapa tayangan yang kami terima dari gedung MPR Jakarta selepas pelantikan dan juga pidato pertama dari Presiden Prabowo. Ya, hadirin pelantikan nampaknya sudah mulai meninggalkan ruang sidang begitu ya, karena memang sudah selesai seluruhnya dilaksanakan, dan kita akan sama-sama mengikuti agenda berikutnya yakni arak-arakan dan juga kemudian dilanjutkan oleh upacara penyambutan dan perpisahan yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda. Sementara demikian kita akan kembali, jadi tetaplah bersama kami di siaran langsung Sekretariat Presiden.
Baik, selamat siang saudara penonton, Anda kembali bersama kami hari ini di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Kita masih memantau bagaimana berlangsungnya prosesi pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia juga begitu ya. Dan pada siang hari ini kita masih menantikan rombongan yang bergerak maju dari gedung MPR Jakarta menuju ke Istana Presiden. Ya, kita perhatikan bahwa iring-iringan Presiden ke-8 Prabowo Subianto telah meninggalkan kawasan Parlemen Jakarta dan akan mengarah ke Istana Merdeka Jakarta. Dan memang kendaraan yang digunakan adalah mencuri perhatian Maung Garuda ya, produksi dari PT Pindad Bandung, Jawa Barat. Wah, keren. Ini karya anak bangsa yang hari ini setelah dilantik begitu ya, Presiden Prabowo Subianto langsung menggunakan Maung Garuda. Ini dia bentuknya, bahkan ini seperti mobil-mobil produksi luar negeri ya, padahal ini karya anak bangsa. Betul sekali, Anggi, dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu ya, di mana produksi dalam negeri digunakan dan kemudian disambut oleh masyarakat dan menimbulkan kebanggaan di tengah masyarakat juga. Ada banyak sekali momen yang mencuri perhatian di hari pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia hari ini. Salah satunya adalah hadirnya, ada juga keberadaan mobil Maung Garuda ini yang bentuknya berwarna putih. Saya juga penasaran seperti apa bentuk interior bagian dalamnya. Namun kalau kita melihat dari kejauhan ataupun dari gambar yang kita terima, bentuk mobil ini sangat kokoh sekali dan saya yakin ini semua dapat menyamankan siapapun yang ada di dalamnya. Sudah pasti tentu karena membawa secara langsung Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Prabowo Subianto. Baik, iring-iringan mobil pengamanan dari Presiden Prabowo Subianto juga berwarna putih ya, senada dengan Maung Garuda yang memang juga berwarna putih. Kita akan nantikan bersama bagaimana iring-iringan kendaraan dari Presiden ke-8 Prabowo Subianto akan melintasi jalur-jalur begitu yang memang di sana sudah dinantikan oleh masyarakat yang nantinya akan singgah begitu ya di sejumlah panggung-panggung rakyat yang memang sudah didirikan sejak kemarin.
Baik, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang pagi hari ini, sejak tadi pagi maksud kami, sampai dengan saat ini turut menyaksikan secara langsung di beberapa ruas jalan Jakarta untuk pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8, begitu, dengan berbagai macam ketertiban, begitu ya, dengan suasana yang cukup damai meskipun kerumunan massa di mana-mana. Dukungan dan juga simpatisan berdatangan untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus mengalir dan juga menggema di wilayah DKI Jakarta ya. Betul sekali, dan memang dari pagi hingga siang hari ini nampak massa ataupun masyarakat yang akan menyambut ya Presiden Prabowo ini semakin banyak ya, konsentrasinya terbagi di sejumlah titik, termasuk juga di dekat kita ini di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Dan tentu kita akan sama-sama menyaksikan nanti bagaimana upacara penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia dan pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Baik, dan Maya serta saudara penonton, seperti yang kita ketahui juga memang dari pihak keamanan, terkhusus TNI dan juga Polri, serta pihak terkait juga telah menurunkan sebanyak 115.000 bahkan lebih untuk pasukan pengamanan di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Dan memang menjadi wujud syukur bagi kita bersama, walaupun ada banyak sekali pengamanan yang sangat berlapis dilakukan ataupun juga disiapkan begitu ya, namun ratusan dan juga antusias masyarakat yang menyaksikan secara langsung ini suasananya tetap terjaga, tetap damai walaupun juga cukup panas karena memang suasana di pinggir jalan cukup outdoor, tapi kami mengapresiasi setinggi-tingginya dengan semangat yang luar biasa sejak tadi pagi sampai dengan saat ini tetap menjaga ketentraman, kedamaian dan juga kebersamaan di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Betul sekali. Nah, untuk iring-iringan kendaraan nampaknya masih berada di kawasan Jalan S. Parman ya. Nanti kita akan nantikan bersama ada sejumlah jalan yang dilalui, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin. Dan untuk Anda pemirsa yang memang sejak pagi hari tadi sudah bergabung, kita turut menyaksikan tentu sangat mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden ke-8 begitu dalam pidato perdananya. Lagi-lagi kita akan mengulas gitu ya apa hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden ke-8 di dalam pidato perdananya, yakni membahas soal demokrasi khas Indonesia yang perlu dikembangkan, karena dalam prakteknya demokrasi di tiap negara ini memiliki perbedaan dan Indonesia memiliki kekhasan tersendiri ya dalam berdemokrasi, dan itu yang tadi sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian tadi yang juga sempat menggema adalah diberikannya dukungan terhadap kebebasan ataupun kemerdekaan Palestina, dan ini disambut begitu ya oleh hadirin dalam sidang paripurna terkait dengan komitmen Indonesia bersama dengan rakyat Palestina. Betul sekali, ini menjadi catatan khusus dan konsen dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan perhatian kepada rakyat Palestina untuk kebebasannya begitu ya. Dan selain itu juga tadi kita menyaksikan sambutan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah fokus terhadap ketahanan pangan yang ada di Indonesia begitu ya, dengan harapan ketika program ini berjalan dengan baik maka Indonesia bukan hanya menjadi lumbung pangan atau ketahanan pangan bagi Indonesia sendiri, namun juga bagi dunia global. Sudah siap untuk mengekspor berbagai macam ketahanan pangan Indonesia. Baik, dengan program ketahanan pangan diharapkan bisa mencapai swasembada pangan hingga kemudian nantinya ke depan dicita-citakan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia, karena memang potensinya ada dan tersedia begitu ya. Dan tentu kita akan juga kembali begitu ya menyoroti sejumlah pandangan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini di Istana Merdeka. Kita akan menantikan kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Ibu Iriana Joko Widodo yang akan kembali tiba di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Baik, kami sampaikan kepada Anda situasi terkini yang berlangsung di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah petugas dan juga pengamanan pihak istana tengah bersiap untuk menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi begitu, dan juga menantikan
rombongan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dan juga rombongan lainnya. Kedatangan rombongan ini ke Istana Merdeka Jakarta untuk nantinya melakukan penyambutan Presiden ke-8 dan sekaligus pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, kita perhatikan, betul, kita perhatikan kendaraan yang digunakan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sudah berubah ya dari kendaraan sebelumnya dan dengan plat nomor yang juga sudah berubah. Dan kita sama-sama akan menantikan begitu ya iring-iringan kendaraan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah tiba di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Sekali lagi saya, Maya, dan masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih, apresiasi, rasa bangga, dan penuh haru atas kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di 10 tahun kepemimpinannya. Memang sejak pagi tadi kita juga menyaksikan bagaimana prosesi Presiden Jokowi meninggalkan Istana Merdeka Jakarta menuju MPR dengan masih menggunakan plat RI1. Namun setelah dilaksanakannya pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8, saat ini Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bersama Ibu Iriana Jokowi tiba kembali di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan kendaraan plat yang sudah tidak menggunakan RI1 lagi. Betul, kita akan melihat bagaimana proses upacara yang nanti akan dilangsungkan karena berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa usai dari upacara pelepasan ini beliau akan kembali atau bertolak ke Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Baik Maya, ini apa memang hanya emosional yang saya rasakan ataukah Maya juga turut merasakan hal serupa? Bahkan saya yakin simpatisan dan juga rakyat Indonesia turut haru dan bangga atas kepemimpinan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang telah memimpin dan juga mengabdikan, memfokuskan pikirannya kepada masyarakat Indonesia. Emosional sekali. Betul, Anggi. Kami juga turut mendoakan kepada Pak Jokowi dan juga keluarga besar senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih telah mengabdikan diri dan memfokuskan pikiran kepada masyarakat Indonesia untuk NKRI. Baik, di gambar lainnya, saudara, dapat kami sampaikan bahwa saat ini iring-iringan kendaraan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia ini sudah memasuki Jalan Sudirman, dan ini juga kami tampilkan gambar terkini dari Kompleks Parlemen Jakarta yang sudah mulai sepi begitu ya. Dan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah memasuki Istana Merdeka untuk menunggu kehadiran dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baik, sementara itu juga Maya, inilah dia suasana yang kami hadirkan dari Istana Merdeka Jakarta. Meskipun di luar pagar sangat meriah sekali dengan adanya berbagai macam panggung hiburan, namun sterilisasi dan juga keamanan sangat ketat sekali dilakukan di dalam pagar Istana Merdeka Jakarta. Karena sesaat lagi kita juga masih menantikan hadirnya Presiden ke-8 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akan tiba bersama kita dan juga akan mengikuti seperti apa upacara pelepasan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tidak hanya upacara saja, nanti juga kita akan sama-sama saksikan karena dijadwalkan Presiden ke-8 Prabowo Subianto akan mengantar langsung Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini dia juga salah satu titik keramaian yang ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ini menjadi headline yang cukup ramai juga, bahwasannya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwasannya selesai pelantikan dan juga purna tugas
bahwa ia dan keluarga besar akan menuju ke Surakarta dan menghabiskan masa pensiunnya di sana begitu ya. Kita juga masih menantikan berikutnya seperti apa rombongan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia tiba di Istana Merdeka Jakarta. Baik, kembali kami sampaikan saudara, ada sejumlah panggung rakyat yang didirikan di sejumlah lokasi di sepanjang jalan Sudirman hingga Tamrin dan mengajak masyarakat khususnya yang berada di sekitar Jakarta untuk berpartisipasi. Dan memang khusus untuk hari ini 20 Oktober 2024 hari bebas kendaraan bermotor ditiadakan dan masyarakat bisa menggunakan kendaraan begitu ya untuk menuju ke lokasi panggung rakyat, tapi karena memang ramai jadi disarankan untuk menggunakan transportasi publik yang tersedia supaya bisa menghindari kemacetan. Dan sebelumnya juga disampaikan bahwa ada permohonan maaf begitu ya dari Presiden dan juga Wakil Presiden jika ada hambatan lalu lintas dikarenakan kegiatan dengan hari ini. Ya, namun memang kalau kita melihat juga hambatan yang terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta, memang ini merupakan antusias dari masyarakat yang ingin turut hadir secara langsung dan menyaksikan seperti apa ambience begitu ya, yang tengah berlangsung dari prosesi pelantikan tadi pagi. Tadi kita melihat Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan orasi dan juga perhatian khususnya kepada rakyat miskin yang di masa kepemimpinannya dengan harapan 5 tahun ke depan dengan berbagai macam program yang sudah dicanangkan, bahkan Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin lebih baik dan tidak ada lagi kemiskinan ataupun juga kelaparan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya. Baik, bersama menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Amin, ya. amin, amin. Oke, baik. Dan tadi juga banyak diulas gitu ya ataupun disinggung dalam pidato perdana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan 8 cita-cita cita dari Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah program tentunya yang termasuk ke dalam 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat yang nanti akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini adalah gambar terkini dari halaman Istana Merdeka. Sudah banyak tamu undangan yang hadir yang menantikan proses upacara penyambutan dan pelepasan dari Presiden ke-8 dan 7. Ya. Sejak tadi pagi para tamu undangan mulai memadati Istana Merdeka Jakarta, dimulai dengan sejumlah integrasi ataupun juga pemeriksaan keamanan begitu ya, melalui pintu khusus para tamu undangan yang datang, kemudian melalui sejumlah pemeriksaan, kemudian dipersilakan mengambil tempat atau menempati kursi-kursi yang memang dikhususkan kepada tamu undangan yang sudah tiba. Nah, memang para tamu undangan ini sangat concern sekali datang lebih awal, bahkan berdandan dengan menggunakan berbagai macam sentuhan-sentuhan etnik Indonesia. Betul. Karena memang sangat antusias sekali ingin menyambut seperti apa Presiden ke-8 Republik Indonesia yang tadi pagi sudah resmi dilantik dan mengambil sumpah di gedung MPR RI. Sekali lagi, 20 Oktober 2024 merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa yang besar Republik Indonesia, di mana kita telah bersama menyaksikan pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Baik. Dan memang untuk tamu undangan yang sudah hadir sejak pagi hari tadi di Istana Merdeka ini sama-sama menyaksikan proses pelantikan melalui layar video yang disediakan. Jadi memang proses pelantikan ini sama-sama disaksikan begitu ya dari seluruh hadirin yang hadir di sini, dan nanti kita akan sama-sama menyaksikan secara langsung dari Istana Merdeka bagaimana proses upacara penyambutan Presiden ke-8 dan pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, kita mengulas kembali saudara penonton tadi bahwasannya rombongan Presiden Prabowo Subianto juga
meninggalkan gedung MPR begitu ya dengan menggunakan kendaraan khusus Maung Garuda yang berwarna putih. Nah, ini adalah buah karya anak bangsa begitu, dan kita juga penasaran ingin melihat seperti apa interior bagian dalamnya. Kalau kita melihat dari kejauhan, mobil ini memang sangat kokoh sekali, berwarna putih begitu ya, dan membawa iring-iringan menghantarkan Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan lainnya. Yang paling manis. Tidak hanya kendaraan yang disiapkan secara khusus, untuk plat nomornya juga disediakan secara khusus ya. Tadi jika kita perhatikan pagi hari tadi, Presiden ke-8 Republik Indonesia datang dengan kendaraan dinas Menteri Pertahanan. Kemudian usai dilantik dan mengucap sumpah janji Presiden, ini meninggalkan gedung MPR RI dengan kendaraan baru yakni Maung Garuda atau mobil Garuda buatan Pindad dengan nomor Indonesia. Wah, setelah dilantik, Presiden Prabowo langsung menaiki kendaraan Maung Garuda yang berwarna putih dan plat nomornya juga sudah berubah menjadi RI1 gitu ya. Betul. Nah, ini Maya dan juga saudara penonton, kalau kita menyimak dan juga menyaksikan bagaimana prosesi pelantikan yang berlangsung tadi pagi, sejumlah tamu negara juga turut hadir mengikuti secara langsung pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih begitu Gibran Raka Buming Raka yang berlangsung di gedung DPR RI begitu ya. Dan memang ada beberapa negara yang mengutus utusannya secara langsung. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini juga turut hadir, Maya. Ada juga Serbia, Singapura, Kepulauan Solomon, Timur Leste, kemudian China, Laos, Vietnam, Rusia, Qatar, Australia, Selandia Baru, Thailand, Jerman, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara khusus seperti Inggris, Amerika Serikat, India, Yordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, kemudian Muslim Council of Elders, Brazil, dan juga Fiji. Baik, untuk kepala negara, kepala pemerintahan maupun perwakilan dari negara-negara sahabat serta perwakilan dari organisasi-organisasi internasional akan diundang jamuan makan malam pada malam hari nanti dan diterima oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, ini adalah gambaran terkini bagaimana keramaian yang ada di sekitar Monumen Nasional, tepat berseberangan begitu ya dengan Istana Merdeka Jakarta. Karena tidak hanya hiburan musik begitu ya dari para musisi serta artis, ada juga pembagian hadiah serta door prize sebagai berbagi begitu ya rasa suka dengan masyarakat yang hadir tentunya. Wah, kalau ngomong-ngomong berbagai macam hadiah yang sudah turut dibagikan oleh 13 panggung pesta rakyat ini, juga Anda yang tidak dapat menyaksikan secara langsung bahwa Anda hari ini juga dapat menikmati berbagai macam transportasi umum khususnya di kawasan Jakarta dengan tarif khusus Rp1 untuk satu kali jalan untuk memperingati pelantikan Presiden di 20 Oktober 2024 ini. Baik, kita lihat bersama iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang tampak menyapa secara langsung masyarakat yang hadir di sekitar jalan yang dilalui. Masyarakat terlihat mendekat begitu ya, ingin bersalaman dan mengucapkan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau kami memantau dari gambar yang kami terima, bahwasannya sekarang iring-iringan Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan Garuda Maung atau Maung Garuda begitu, dengan menggunakan Maung Garuda berwarna putih ini, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan sudah hampir tiba di kawasan Istana Merdeka Jakarta, tepatnya masih berada di seberangan kawasan Bundaran Monas ya. Ini dia. Bahkan tak sungkan Presiden Prabowo keluar dari mobil Maung Garuda ini dan menyapa secara langsung masyarakat yang turut hadir. Baik, kita nantikan bersama bagaimana iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya
dengan ciri khas iring-iringan kendaraan berwarna putih. Jika tadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggunakan kendaraan serba hitam gitu ya, berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto dengan iring-iringan yang menggunakan warna putih begitu. Ini menjadi satu hal yang menarik dari para masyarakat yang sudah menantikan kehadiran dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo. Nah, Maya dan juga saudara penonton, biasanya di akhir pekan di beberapa kawasan di Jakarta ini selalu diadakan Car Free Day ya, atau bebas kendaraan bermotor. Namun hari ini Car Free Day tidak diberlakukan karena memang kita akan mengikuti berbagai macam prosesi ataupun juga tahapan pelantikan Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Nah, kalau kita juga melihat sejumlah antusias masyarakat sejak tadi pagi bahkan turut hadir ke beberapa ruas jalan-jalan di Jakarta di 13 titik panggung-panggung hiburan rakyat ini untuk menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi pelantikan yang sudah digelar sejak tadi pagi. Baik, mungkin saudara penonton juga dapat mengikuti sayup-sayup hiburan ataupun suara yang terdengar dari panggung rakyat yang memang berdekatan dengan Istana Merdeka. Jika memang masih cukup waktu untuk datang ke panggung rakyat yang ada di sekitar Jalan Sudirman Tamrin ini, silakan ya, karena memang rencananya beberapa panggung ini masih akan terus menghibur masyarakat hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia Maya, situasi dan suasana terkini para tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta turut melambaikan tangan kepada kamera, dan kalau kita melihat juga ini warna birunya, warna biru khas sekali. Saya masih ingat sekali di beberapa waktu lalu ketika musim kampanye, ini adalah merupakan simpatisan dari Presiden Prabowo Subianto begitu, menggunakan warna biru khusus ya, biru muda. Kegembiraan dari para tamu undangan yang sudah hadir di sekitar Istana Merdeka Jakarta yang menantikan kehadiran dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Makanlah itu kiriman kami.
ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di dalam kendaraan Indonesia 1 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di kendaraan Indonesia 2. Baik, inilah dia iring-iringan kendaraan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan menggunakan kendaraan berwarna putih. Hasil karya anak bangsa. Sekali lagi ini adalah hasil karya anak bangsa dengan penuh rasa bangga setelah hari pelantikannya. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto menggunakan kendaraan ini dan berwarna putih dengan menggunakan plat mobil Indonesia 1. Baik, memang dari beberapa hari yang lalu sudah disiapkan kendaraan Indonesia 1 dan Indonesia 2. Ya, memang dari beberapa hari yang lalu sudah disiapkan kendaraan berplat Indonesia 1 dan Indonesia 2. Indonesia 1 akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara Indonesia 2 akan digunakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita masih menantikan iring-iringan kendaraan yang saat ini berada di sekitar jalan MH Tamrin akan mulai masuk kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto nampak menyapa masyarakat yang hadir di sepanjang jalan dan melambaikan tangan dari atap terbuka. Ini dia Presiden Prabowo Subianto juga sudah semakin dekat dengan Istana Merdeka Jakarta dengan iring-iringan yang juga menghantarkan Presiden Prabowo begitu ya, disambut antusias oleh para simpatisan dan juga masyarakat yang disapa secara langsung oleh Presiden Jokowi dengan menggunakan Garuda Maut hasil karya anak bangsa. Ya, ini satu hal yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Karena biasanya Presiden dan Wakil Presiden pasca pelantikan ini menggunakan kendaraan dinas Mercedes-Benz buatan Jerman dengan fitur keamanan tersendiri begitu ya. Namun kali ini pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 menggunakan kendaraan buatan anak negeri yakni Garuda. Ya, kita lihat bersama nampaknya iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah melewati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana di sana juga terdapat 2 panggung rakyat. Dan masih menggunakan bak terbuka untuk menyapa, maksud kami atap terbuka untuk menyapa masyarakat yang memang sudah memadati Jalan MH Tamrin, khususnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
inilah dia Presiden Prabowo Subianto sudah melintasi kawasan Monumen Nasional dan Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung simpatisan yang sudah menantikan kehadirannya sejak tadi pagi. Baik, nampaknya ini melalui kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan nanti akan terus menuju ke arah Istana Merdeka. Karena tadi ada yang lagi ciptanya mungkin dia suka sama. Melihat situasi terkini dari kawasan Istana Merdeka Jakarta, langit begitu cerah seolah memang alam dan juga semesta memberikan dukungan atas apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Ini dia gambar yang kami peroleh dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, padat sekali begitu. Masyarakat ini memang hadir sejak tadi pagi ingin memberikan dukungan dan menyaksikan serta menyambut Presiden baru mereka atau Presiden baru rakyat Indonesia, Presiden ke-8 yaitu Presiden Prabowo Subianto. Saudara penonton, inilah dia situasi terkini yang kami dapat sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah persiapan dan juga pengamanan disiapkan untuk menyambut kedatangan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita lihat cuaca di sekitar Jakarta cerah, begitu ya. Jelang upacara penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kita kembali melihat bagaimana kondisi terkini di Jalan MH Tamrin. Jalan yang dilalui oleh iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto yang sejak tadi terus menyapa masyarakat yang berada di sepanjang jalan dan ingin memberikan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, hari ini juga kita akan menyaksikan begitu pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iryana Joko Widodo akan menuju ke Bandara Perdana Halim, ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menuju ke Surakarta. Seperti beberapa waktu terakhir yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dirinya juga dan keluarga besar akan menghabiskan masa pensiunnya di Surakarta, begitu ya. Ya, saat ini iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto sudah melewati kawasan Patung Kuda, artinya sudah semakin dekat Anggi untuk hadir di Istana Merdeka. Kita akan sama-sama melihat bagaimana proses penyambutan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari tadi nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih tetap berada di atap terbuka begitu ya, untuk menyapa secara langsung masyarakat yang hadir dan bersalaman, bahkan beberapa di antara dari warga ada yang mendekat begitu untuk memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, yang menjadi fokus dan juga mencuri perhatian kita sekali lagi, kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dari gedung MPR, Komplek Parlemen Jakarta, menuju ke
Istana Merdeka Jakarta, yaitu menggunakan kendaraan taktis hasil karya anak bangsa. Namanya adalah kendaraan Garuda Maung berwarna putih. Maung Garuda. Maung Garuda berwarna putih ya. Nah, di atasnya ada sunroof atau bagian atas mobil ini dapat dibuka, dan Presiden Prabowo Subianto hadir menyapa langsung dari kendaraan taktis Maung Garuda ini. Kita dapat lihat, inilah dia antusiasme masyarakat yang menyaksikan dan menyambut secara langsung Presiden ke-8 mereka atau Presiden ke-8 masyarakat Indonesia, bahkan sekaligus tak sungkan memberikan salaman begitu ya, bersalaman kepada masyarakat. Baik, nampak kendaraan dari iring-iringan Presiden Prabowo Subianto melambat begitu ya, untuk bisa menyalami serta berjabat tangan dengan masyarakat yang memang sudah menunggu sedari pagi untuk bisa memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Suasana panas pun dan juga terik tak menjadi halangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memberikan salaman atau menyapa secara langsung masyarakat yang sudah menantikan kehadiran Prabowo Subianto sejak tadi pagi begitu. Dan memang antusias masyarakat sangat tinggi sekali. Terdengar bahkan suara antusias masyarakat yang itu hadir. dia suara teriakan-teriakan menyebutkan nama Presiden Prabowo gitu ya. Ini dia Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masih menggunakan beskap, tapi kali ini memakai topi karena tadi seperti yang Anggi sampaikan, cuaca cukup terik dan ini walaupun terik tapi tidak menyurutkan semangat dari Presiden ke-8 Prabowo Subianto untuk menyapa secara langsung warga masyarakat yang sudah hadir di sepanjang jalan yang dilalui oleh iring-iringan kendaraan Presiden. Kami sedikit mengulas apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan setelah pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 begitu, yang menjadi fokus diantaranya adalah memberikan dukungan kepada Palestina begitu, dan juga beberapa hal terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang senang, teriakan mana? Baik saudara, Anda kembali lagi bersama kami di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Saat ini suara-suara dan juga kemeriahan Semakin terasa kemeriahan panggung pesta rakyat ini tepat berada di depan Istana Merdeka Jakarta. Yang saat ini tengah perform adalah band Dewa begitu. Ya, ada Dewa 19 yang tentunya menyapa masyarakat yang sudah hadir untuk menantikan kehadiran dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jaraknya semakin dekat, iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan dapat kami sampaikan saudara bahwa antusias masyarakat sangat tinggi, khususnya yang berada di kawasan sekitar Istana Merdeka Jakarta. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana proses upacara penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, tadi sebelumnya setelah pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden berlangsung di gedung MPR kawasan Komplek Parlemen Jakarta, dan ditutupnya dengan ditutup pemukulan, tanda pemukulan sidang berakhir begitu, maka dilantiklah Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lalu sejumlah tamu VIP dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninggalkan gedung MPR lalu lebih dahulu menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Betul, nampaknya perhatian pada siang hari ini tertuju ke Istana Merdeka. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana proses upacara penyambutan Presiden ke-8 sekaligus pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan ini kendaraan dari Presiden
ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kian mendekat begitu ya ke Istana Merdeka, dan antusiasme masyarakat semakin terasa seiring mendekatnya kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali, meskipun ramai, riuh redam hadirnya para simpatisan dan juga masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung dan ingin bertemu dengan Presiden, kebanggaan masyarakat Indonesia secara langsung. Namun suasana damai, tentram dan juga tertib begitu ya, dapat kita simak bersama dari sejumlah gambar-gambar yang kami terima. Karena memang untuk hari pelantikan ini, pihak TNI dan juga Polri menerjunkan lebih dari 115.000 personil untuk mengamankan berlangsungnya prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Betul sekali. Dan saudara, tidak hanya itu, tidak hanya berhenti di upacara saja serta pelepasan saja, namun juga sore hingga malam hari nanti ini masih ada sejumlah agenda yang akan dilakukan begitu ya di Istana Merdeka. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana adanya tamu negara begitu ya yang akan bertemu secara langsung bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan sejumlah kerjasama tentunya ya, komitmen kerjasama antar Indonesia dengan negara-negara sahabat, dan itu nanti akan kami semua kabarkan kepada Anda. Kita juga tentu masih menantikan apa yang menjadi hasil dari pertemuan antar kepala negara di hari pertama setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala negara yang juga turut hadir. Namun kami juga masih menjadi tanya begitu ya, apa yang menjadi pembahasan antar kepala negara ini yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta ini. Kami masih menantikan saat ini pantauan arus lalu lintas dan juga kamera yang kami terima bahwasannya Presiden Prabowo Subianto semakin dekat dengan Istana Merdeka Jakarta. Betul, dan dapat kami sampaikan saudara bahwa pada hari ini hari bebas kendaraan bermotor ditiadakan. Wah, pantesan ya, tadi pagi jalan terlihat memang sangat lengang, tapi siang hari begitu ya, beranjak agak siang ini kondisinya berbanding terbalik, semakin ramai, bahkan dengan kondisi cuaca yang panas sedemikian rupa begitu ya, justru masyarakat semakin antusias dan semakin padat memenuhi panggung-panggung rakyat yang berada di sepanjang jalan yang dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu dia tadi Maya yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya walaupun panas terik, ini juga tidak menyurutkan minat dari para masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana Presiden Republik Indonesia ke-8 setelah dilantik langsung hadir menyapa masyarakat, bahkan memberikan salaman begitu ya kepada masyarakat yang sudah menantikan sejak tadi pagi. Baik, kita nantikan bersama. Ini adalah gambar terbaru dari iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan dengan kendaraan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini dia Maya dan juga saudara penonton, sirine kedatangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka Jakarta. Baik, kita berkesempatan menyapa langsung, kita lihat. Kita berikan salam kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini dia iring-iringan Presiden Republik Indonesia ke-8, Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo! Wah, terima kasih, selamat datang. Kami baru saja menyapa secara langsung Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ini sedikit GR juga Maya, karena Presiden Prabowo memberikan lambaian tangan. Wah, turut bangga. Betul, kita sudah bersama dengan kehadiran dari Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini artinya sudah mendekati ya jelang upacara penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Tentu masyarakat yang hadir di sekitar Istana Merdeka kian semangat begitu ya, menantikan nanti mungkin ada momen-momen tertentu di mana masyarakat kian dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Memang hari ini, tepatnya di hari Minggu 20 Oktober 2024, selain hari besar, ini juga menjadi hari yang sangat bersejarah sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selain kita juga menyaksikan pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Oke, Anggi, kita lihat bersama Presiden Prabowo Subianto sudah turun dari kendaraan Garuda Indonesia 1 dan disambut oleh Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Ya, kalau tadi pagi Presiden Prabowo masih berada ataupun juga berangkat menuju pelantikan dari kediamannya Di Kertanegara begitu ya. negara. Namun siang hari ini dalam hitungan jam Presiden Prabowo tiba di Istana Merdeka sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Betul, kita nantikan momen penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ini dia. Dalam layar yang akan dibagikan ada Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di belakangnya ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Dan saudara penonton, berikut ini kita akan mengikuti upacara penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8 dan pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-7 tahun 2024. Selamat menyaksikan.
undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8 dan pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-7 tahun 2024. Demi tertib dan hikmatnya upacara, dimohon telepon genggam serta alat komunikasi lainnya agar diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
geser sekarang, suruh masuk pasukan. Nah, satunya gimana? Segera. Badai Jepara. Upacara penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8 dan pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-7 tahun 2024 segera dimulai.
hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di depan. Gerak. Kelompok pembawa bendera merah putih memasuki tempat upacara.
Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo tiba di tempat upacara. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara penyambutan dan pelepasan Presiden Republik Indonesia siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Kerjakan.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Monitor ya, menunggu ya pesawat flying pass-nya ya. Masih menunggu ya. Sampaikan Bapak masih menunggu di situ. Ada monitor ya pada yang flying pass dua pesawat. Ada flying pass dua pesawat dahulu menunggu. Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninggalkan tempat upacara. Audio mulai saya buka ya. 3, 2. Oke, silakan. Saudara penonton, masih dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Baru saja kita ikuti penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dan sekaligus lepasan Presiden Republik Indonesia ke-7 Presiden Joko Widodo di tahun 2024. Satu kejutan tadi ada flypast yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara begitu ya. Dan kita sesaat lagi akan menyimak bagaimana Presiden Prabowo Subianto akan mengantarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami akan mengajak Anda lebih dekat di sisi bagian sebelah sini. Kita akan bersama menghantarkan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita boleh maju sedikit. Nah, ini dia. Di sepanjang pelaksanaan upacara berlangsung yang tadi kita saksikan bersama, juga sangat hikmat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan memasuki
kendaraan Garuda Indonesia 1. Ya, ini adalah kendaraan taktis buah karya anak bangsa yang sejak tadi setelah dilantik Presiden Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan tersebut dari gedung MPR menuju ke Istana Presiden. Inilah dia gambar yang saat ini dapat Anda simak situasi terkini yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Tengah persiapan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto segera akan menghantarkan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Baik, momen ini tentu sangat diperhatikan khususnya oleh tamu undangan dan masyarakat yang hadir di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Kita nantikan bersama iring-iringan kendaraan yang akan mengiringi atau dalam pelepasan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta dengan Ibu Iriana Joko Widodo. Saudara penonton, baru saja pemimpin upacara mengistirahatkan pasukan dan secara perlahan kendaraan taktis Presiden Republik Indonesia ke-8 atau Indonesia 1 tengah bergerak secara perlahan. Dan saudara penonton, inilah dia iring-iringan dan rombongan yang akan segera menghantarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Iriana Jokowi menuju ke Halim Perdana Kusuma. Selamat jalan Ibu dan Bapak, salam hormat kami. Dari kejauhan baru saja melintas kendaraan yang beriring-iringan dipimpin dengan kendaraan Presiden Prabowo Subianto dan di baris kedua menyusul kendaraan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Dapat kami sampaikan situasi terkini yang kami rasakan di Istana Negara saat ini. Memang walaupun juga penuh dengan sukacita, namun suasana haru juga cukup terasa begitu. Bagaimana tidak Maya? Karena memang selama 10 tahun pengabdian Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia sangat berarti, sangat memberikan fokus pikirannya untuk NKRI. Baik, kita lihat bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia menyapa masyarakat yang memang sudah sejak pagi hari tadi berkumpul di depan Istana Merdeka Jakarta. Ini sedang berpamitan kepada masyarakat dan nampaknya tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berada dalam satu mobil yang sama bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali, sama-sama menggunakan kendaraan taktis Maung Garuda Indonesia 1 menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Rencananya nanti Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo akan bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ini dia yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Presiden Joko Widodo setelah meninggalkan Istana Negara menggunakan kendaraan taktis berwarna putih, satu mobil dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung menuju ke Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma dan mengejutkan langsung menyapa dan memberikan lambaian kepada masyarakat. Ketika Presiden Joko Widodo keluar dari mobil tersebut dan memberikan lambaian tangannya, sontak suara masyarakat yang menyaksikan dan menunggu Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi melintas sejak tadi pagi berteriak dengan sangat antusias. Baik, memang direncanakan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto saja yang akan mengantarkan Presiden ke-7
RI Joko Widodo dan Ibu Iriana, namun juga sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebelumnya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo juga akan turut serta mengantar beliau menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan memang berbagai persiapan juga sudah dilakukan ya di Solo, Jawa Tengah untuk menyambut kehadiran purna tugasnya Bapak Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia. Baik, Maya dan saudara penonton, seperti yang kita ketahui di beberapa hari, di beberapa waktu menjelang purna tugas Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Jokowi juga memberikan pernyataan persnya ketika memasuki masa purna tugas. Maka Presiden Jokowi memilih untuk pensiun di Solo begitu, dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya yang menarik perhatian dan cukup terdengar sering adalah akan beternak kambing begitu. Baik, tentu ini masih akan diikuti begitu ya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia dan kemudian kegiatan-kegiatan yang tentunya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari ke depan. Ya. Yang juga ditunggu begitu ya, bagaimana terkait dengan penyusunan kabinet dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan siapa menteri-menteri yang kemudian akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai siapa sajakah menteri dan juga wakil menteri yang akan membantu Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan. Memang beberapa waktu lalu sudah muncul sejumlah nama, Maya, namun ini masih menjadi tanda tanya besar karena memang kabinet tersebut belum diresmikan atau belum dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita masih menantikan nama-nama yang akan muncul esok hari dan akan membantu kabinet Presiden Prabowo begitu ya. Sekali lagi dengan penuh rasa bangga, dengan penuh sukacita, saya dan juga Maya mendoakan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi dan juga keluarga besar yang baru saja meninggalkan Istana Merdeka Jakarta bertolak menuju ke Solo. Selamat menjalankan perjalanan dan juga salam hormat penuh rasa bangga selaku rakyat Indonesia atas nama rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi dan keluarga besar. Baik, kita juga mengucapkan selamat bertugas kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia bersama dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Demikian rangkaian acara yang dapat kita saksikan bersama-sama dari pagi hingga siang hari ini, baik dari Istana Merdeka, kemudian dilanjutkan ke gedung MPR RI hingga kembali lagi ke kegiatan yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana iring-iringan kendaraan terus dihampiri oleh masyarakat yang memang sudah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh iring-iringan kendaraan yang akan menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma.
saudara penonton, masih kita hadirkan gambar terbaru terkait dengan proses kepulangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Saat ini sedang melintasi kawasan atau jalan MH Tamrin Jakarta. Sudah banyak masyarakat yang memang menunggu kehadiran dari Bapak Joko Widodo yang saat ini berada di kendaraan taktis Garuda Indonesia 1 dengan atap terbuka, menyapa warga yang memang ingin secara langsung memberikan apresiasi atas 10 tahun kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Saat ini dalam perjalanan Presiden Republik Indonesia ke-7 Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 Presiden Prabowo Subianto selepas upacara pelepasan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta dalam satu kendaraan yang sama. Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo langsung menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melepas Presiden Jokowi beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo untuk melakukan penerbangan langsung menuju ke Solo. Situasi terkini yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, sejumlah pasukan yang mengikuti upacara pelepasan Presiden Jokowi baru saja meninggalkan ataupun juga baru saja membubarkan barisan, dan terpantau dari kejauhan bahwasannya saat ini iring-iringan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo masih dalam tengah perjalanan menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Ya, agak sedikit tertahan laju kendaraan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo karena semakin banyaknya masyarakat atau warga yang ingin mendekat ke iring-iringan kendaraan yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ini iring-iringan kendaraan akan mulai memasuki Jalan Jenderal Sudirman, di mana di sejumlah lokasi di Jalan Jenderal Sudirman juga sudah ada panggung rakyat yang memang disiapkan untuk bisa memberikan hiburan kepada masyarakat sekitar dengan berbagai penampilan tentunya. Ya, saudara penonton dan Maya, jika setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan dari Komplek Parlemen menuju ke Istana Negara atau Istana Merdeka Jakarta dengan langsung menyapa para masyarakat yang menunggu sejak pagi, dan saat ini dalam pelepasan Presiden Joko Widodo menuju ke Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini situasi yang sama juga kita perhatikan ya, jika tadi Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan Garuda Indonesia 1 dari MPR menuju ke Istana Merdeka, melambaikan tangannya begitu ya kepada masyarakat, dan sekarang kondisinya berbalik begitu atau bertukar ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang berangkat dari Istana Merdeka Jakarta akan menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma yang memanfaatkan momen untuk menyapa dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang memang begitu antusias dari pagi hingga sore, bahkan sambil panas-panasan menanti kehadiran dari dua tokoh luar biasa ini. Ya, tentu suasana panas yang cukup terik hari ini tidak menjadi hambatan dan tidak menjadi halangan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pelantikan Presiden Republik Indonesia begitu, yang memang prosesinya cukup panjang berlangsung sejak tadi pagi, namun persiapannya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Bahkan sejumlah kepala negara dan juga utusan negara-negara sahabat juga turut hadir secara langsung untuk mengikuti prosesi pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia
yang tadi pagi berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Parlemen MPR RI Jakarta. Baik, nampaknya untuk tamu undangan yang tadi hadir dalam upacara penyambutan dan pelepasan ini sudah mulai berangsur meninggalkan halaman Istana Merdeka. Pun begitu dengan masyarakat yang berada di luar Istana Merdeka juga sudah mulai berangsur meninggalkan lokasi yang tadi juga sempat digelar konser musik. Dan kita sama-sama akan menantikan agenda berikutnya. Seperti kami sampaikan saudara bahwa akan ada agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto akan menyambut sejumlah tamu negara di Istana Merdeka yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Dan nantinya pada malam hari nanti akan ada gala dinner bersama dengan tamu undangan, khususnya tamu-tamu negara di Istana Merdeka Jakarta. Baik, kami juga mengulas kembali beberapa kegiatan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi yang juga sudah kami pantau dari kediaman Presiden Prabowo Subianto yang ada di Kartanegara dan juga perjalanan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Awalnya pada sejak pagi sekali kurang lebih pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kedua tokoh ini langsung menuju ke gedung MPR RI begitu. Kemudian sembari menunggu prosesi pengucapan sumpah begitu, kedua tokoh tersebut juga menyambut beberapa tamu-tamu undangan, diantaranya adalah tamu-tamu kehormatan dari sejumlah negara-negara sahabat begitu. Diantaranya ada Myanmar, ada Kamboja begitu tadi, ada Malaysia juga. Baik, diantaranya kami melihat tadi ada sejumlah negara-negara sahabat begitu ya. Ada Malaysia, kemudian ada Filipina, ada Brunei Darussalam, Korea Selatan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, kemudian Tiongkok, Laos, Vietnam, Rusia, Qatar, Arab Saudi, dan beberapa negara-negara sahabat lainnya. Lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang pelantikan dan juga pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilaksanakan di Gedung Nusantara begitu. Lalu setelah prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah tentunya, salah satu momen yang juga ditunggu oleh seluruh undangan yang hadir adalah di mana Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya. Ada sejumlah hal yang disampaikan dan ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni diantaranya terkait dengan keberanian yang harus dimiliki oleh pemimpin dan rakyat Indonesia dalam menghadapi segala tantangan, rintangan, dan ancaman terhadap bangsa Indonesia. Dan tadi juga ditekankan terkait dengan pentingnya mengembangkan demokrasi khas Indonesia, serta apresiasi kepada 7 Presiden Indonesia yang telah memberikan legacy di berbagai bidang untuk kemajuan Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto juga tadi menekankan pentingnya untuk mengutamakan rakyat dan bangsa, bukan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dan Presiden Prabowo Subianto berharap bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang berani dan terus bisa merefleksikan sejarah kepahlawanan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik, ini adalah pantauan bagaimana arus lalu lintas di Jakarta khususnya yang akan dilalui oleh iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengantarkan Presiden ke-7 RI
Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Baik, saudara penonton, setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengikuti prosesi pelepasan, langsung menuju ke Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melepas Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Jokowi bertolak menuju ke Solo, begitu ya, dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Betul, baik, kita nantikan nampaknya panggung rakyat yang berada di sekitar kawasan Istana Merdeka ini akan kembali menghibur masyarakat, begitu ya, karena tadi sempat dihentikan sejenak untuk mengikuti upacara penyambutan Presiden ke-8 dan pelepasan Presiden ke-7. Ya. Nah, setelah upacara ini kemungkinan akan dilanjutkan kembali dengan berbagai penampilan, dan tentunya masyarakat yang tadinya berangsur meninggalkan lokasi kini kembali merapat ya untuk mengikuti hiburan yang akan diisi oleh para artis dan juga para penyanyi Jakarta, khususnya ya ibu kota. Iya, artis-artis ibu kota, begitu Maya ya. Kalau kita berbicara mengenai dinamika yang terjadi atau dinamika yang berlangsung di Istana Kepresidenan di Istana Merdeka ini, sejak tadi pagi memang sangat ramai sekali, didatangi oleh sejumlah tamu undangan yang ingin melihat langsung seperti apa proses pelantikan dan juga pelepasan Presiden ke-7 dan juga ke-8 yang hari ini sudah kita saksikan bersama. Nah, memang kalau tadi pagi memang suasana cukup tenang, kemudian beralih sekitar pukul 10 cukup tenang, dan walaupun juga tamu undangan mulai berdatangan ke Istana Presiden, lalu suasana Istana Merdeka Jakarta semakin ramai dengan selesainya pelantikan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi upacara pelepasan Presiden Jokowi, dan saat ini suasana yang dapat kami sampaikan di Istana Merdeka Jakarta sudah mulai ditinggalkan oleh para tamu undangan, begitu ya? Betul, karena kita akan melakukan untuk persiapan acara berikutnya, begitu. Jadi perlu persiapan di Istana Merdeka untuk bisa kembali menyambut tamu undangan dan khususnya tamu-tamu negara ya yang akan dijadwalkan hadir sore hari nanti hingga kemudian melaksanakan agenda berikutnya yakni jamuan makan malam. Nah, ini kita dapatkan juga gambar terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma ya, akan segera tiba Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan mengantarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Ya, hari ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian banyak pemirsa kita juga, Maya dan juga saudara. Selain itu diantaranya dekorasi yang dibentuk ataupun juga didekor khusus di ruang pelantikan Presiden tadi juga langsung didekorasi oleh putra Presiden Republik Indonesia ke-8, Mas Didit ya. Kemudian selain itu juga setelah berlangsungnya pelantikan tadi Presiden Joko Widodo meninggalkan gedung MPR menggunakan kendaraan taktis berwarna putih atau yang disebut dengan Garuda Mau Garuda Indonesia 1, dan ini juga pertama kali di launching tadi ya. Kalau kita lihat Presiden Prabowo menggunakan kendaraan ini langsung menuju ke Istana Merdeka, lalu digunakan kembali untuk menghantarkan Presiden Jokowi menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Baik, jika kita melihat tadi ya proses penyambutan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, ini dihadiri juga oleh keluarga besar Joyo Hadipusumo yang tadi terlihat di Istana Merdeka Jakarta. Dan tentu kita akan sama-sama melihat siapa saja yang kemudian akan mengantarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma, karena kabarnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebelumnya akan turut mengantarkan keberangkatan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nah, ini adalah jet yang tadi melakukan flypast ya di Istana Merdeka. Satu kejutan tersendiri begitu ya. Ya, tadi setelah berlangsungnya upacara, ini adalah pesawat jet atau bagian dari tim Jupiter Indonesia yang melakukan atraksi fly pass sebagai penutup dari rangkaian upacara kita, sekaligus menghantarkan Presiden Joko Widodo menuju ke
Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nah, ini juga terpantau saat ini sejumlah menteri juga turut hadir begitu. Ada dari Lanut Halim Perdana Kusuma beberapa tokoh-tokoh nasional begitu, khususnya menteri yang menjabat di era pemerintahan Bapak Joko Widodo. Jika kita melihat memang sejumlah menteri pada era kabinet Presiden Joko Widodo ini sudah melakukan perpisahan juga pada purna tugas gitu ya. Dan memang di sejumlah kementerian kemarin suasana haru juga terjadi begitu Anggi, karena memang sejumlah menteri juga sama memiliki masa bakti selama 10 tahun ya, membersamai 2 periode kepemimpinan Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo. Baik, Maya, kita juga masih menantikan kira-kira besok seperti apa berlangsungnya, ataupun juga nama-nama yang sudah masuk dalam bursa menteri dan juga wakil menteri akan secara langsung juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita masih menantikan, tapi ini juga masih menjadi rahasia ya. Karena memang merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi memang cukup menarik jika kita ikuti ya kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo jelang hari pelantikannya, yakni mengumpulkan sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menjadi menteri dan wakil menteri, dan kemudian melakukan pembekalan begitu ya secara khusus di Hambalang. Dan kita nantikan seperti apa susunannya, siapa akan menempati atau menjadi menteri apa begitu, karena tidak sedikit juga dari para menteri yang menjabat di era kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali begitu akan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Ya, kita akan menantikan seperti apa dinamisnya pergerakan pemerintahan di 5 tahun ke depan dalam kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-8, Presiden Prabowo Subianto begitu. Kita akan nantikan 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka begitu ya. Ini dia adalah situasi terkini yang dapat kami sampaikan, situasi dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Sejumlah menteri dan juga tokoh-tokoh nasional Republik Indonesia sudah bersiap dan menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 atau Presiden Joko Widodo beserta Presiden ke-8 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nampaknya iring-iringan kendaraan sudah memasuki kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita nantikan tidak lama lagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam hal ini tentunya diantar secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, kalau kita lihat tadi ada sejumlah nama-nama tokoh nasional, diantaranya juga ada beberapa menteri Kabinet Presiden Jokowi yang sudah menanti di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, begitu. Kemudian juga ada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Kemudian juga ada Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selain itu juga ada Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aristiadi, dan juga beberapa nama-nama dan juga tokoh lainnya. Ini dia Maya dan juga saudara penonton. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Itu dia kendaraan taktis berwarna putih masih mencuri perhatian kita bersama begitu, dan dinaiki oleh Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Sementara di baris kedua, mobil hitam yang ada di barisan kedua adalah Bu Iriana dengan menggunakan nomor plat hitam seperti biasa begitu ya. Betul, kita nantikan bersama ada Kapolri dan Jenderal TNI, Panglima TNI yang menyambut kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
disampaikan saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan bertolak menuju ke Solo, Jawa Tengah dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ini dia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto mulai turun dari kendaraan dan bersiap untuk mengantarkan Presiden Jokowi langsung menuju ke pesawat yang telah disiapkan untuk membawa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menuju ke Solo. Situasi terkini dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Jika kita perhatikan, banyak masyarakat yang juga sudah berkumpul dan ingin bertemu secara langsung kepada Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Bahkan sebagian diantaranya membawa lukisan karikatur begitu ya, untuk disampaikan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita lihat sekilas gitu bagaimana masyarakat berantusias untuk berpamitan pada Presiden Jokowi yang sudah purna tugas pada hari ini. Ya, tentu tidak hanya masyarakat yang berada di Jakarta, di Istana Merdeka, kemudian di Monas ya, yang ingin menyampaikan dan menyapa secara langsung Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana, tapi juga masyarakat yang berada di Solo juga tengah bersiap-siap untuk menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo yang purna tugas pada hari ini. Nah, ini dia Maya, situasi dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Sudah disiapkan sebuah pesawat TNI Angkatan Udara yang siap untuk menghantarkan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana menuju ke Solo begitu ya, untuk memasuki masa purna bakti. Selain itu juga Maya, saat ini antusias yang disampaikan oleh masyarakat, ada banyak sekali doa, dukungan, support begitu untuk Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya dukungan yang diberikan secara langsung, namun juga dukungan yang disampaikan oleh masyarakat melalui YouTube Biro Pers Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia. Di sini ada banyak sekali doa dan juga harapan, diantaranya juga mendoakan sehat dan sukses selalu Pak Jokowi. Kemudian terima kasih untuk pengabdiannya Pak Jokowi, selamat memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sekali lagi salam hangat kami kepada seluruh masyarakat yang sudah mendoakan dan sudah memberikan ungkapan-ungkapan baik di YouTube Kepresidenan Republik Indonesia ya. Betul, tentu ini rasa terima kasih atau ungkapan terima kasih Pak Jokowi memang cukup banyak begitu ya dicuitkan atau dituliskan di dalam media sosial begitu. Dan sebelum berangkat kita akan ikuti pernyataan dari Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, setibanya di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma di lapangan sebelum masuk ke pesawat, Pak Jokowi, Presiden Jokowi saat ini tengah memberikan keterangan pers
didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Ibu Iriana. Kita melihat juga tadi ada putra putri serta mantu dan cucu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga ada begitu ya di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita tentu akan menyiarkan secara langsung kepada Anda, kembali terus menginformasikan hingga kemudian nanti pesawat yang ditumpangi oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pas landas ya dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan sekali lagi Maya serta penonton dan juga saudara penonton, ungkapan terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kami haturkan bagi Anda yang sudah mengikuti rangkaian acara kami di pelantikan Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini, tepatnya di 20 Oktober 2024. Dan rangkaian acaranya cukup panjang juga, dimulai dari sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini masih tetap setia bersama kami. Nah, sesaat lagi kita masih bersiap dan juga masih memantau kegiatan yang tengah berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setelah memberikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo bersiap untuk langsung menuju ke pesawat TNI Angkatan Udara yang akan membawa Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana menuju ke Kota Solo. Baik, nampak memang sedikit tertahan karena bercakap-cakap terlebih dahulu berbincang dengan masyarakat dan juga ada para menteri di era Bapak Joko Widodo yang juga turut hadir ingin mengantarkan secara langsung Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Ini adalah pesawat yang disiapkan yang merupakan pesawat TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan begitu ya proses bertolaknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Solo, Jawa Tengah. Nah, selain itu, sembari kita menantikan situasi dan juga suasana yang berlangsung di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, begitu ya Maya. Jika Anda mendengar sayup-sayup dari layar kaca Anda, bahwasanya ini adalah tayangan dan juga suara yang berasal dari 13 panggung hiburan rakyat yang tersebar di sejumlah titik di kawasan Jakarta begitu ya. Salah satunya panggung hiburan rakyat ini tepat berada di depan stasiun lagi, bukan stasiun ya, tapi tepat berada di depan Istana Merdeka Jakarta begitu. Saya tahu kenapa Anggi ingatnya stasiun. Nah, karena ini ada apa bicara itu? soal transportasi publik yang pada hari ini di wilayah Jakarta khususnya ya memberlakukan tarif khusus baik itu untuk LRT, MRT, KRL dan bahkan Transjakarta. Tarif Rp1 ini khusus menyambut Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan tentu ini memudahkan akses bagi masyarakat begitu ya yang berada di sekitar Jakarta untuk bisa sama-sama berpartisipasi di panggung-panggung rakyat yang memang sudah disediakan. Baik, ingat ya, 20 Oktober 2024 Anda dapat menggunakan transportasi di kawasan Jakarta dengan tarif Rp1 saja. Betul. Khusus di hari pelantikan ini ya. Nah, nampaknya Presiden Jokowi beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi juga tengah bersiap akan segera langsung naik ke pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa Pak Jokowi dan Ibu Iriana bertolak menuju ke Solo. Baik, sekali lagi kita akan melihat momen di mana Presiden ke-7 RI menggenggam Ibu Iriana Joko Widodo begitu ya masuk ke dalam pesawat dan melambaikan tangan begitu ya jelang masuk ke pesawat. Ini dia lambaian dan salam pamit dari Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana setelah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Sesaat lagi pintu pesawat TNI Angkatan Udara ini yang membawa Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana bertolak ke Solo akan segera ditutup.
usai mengantarkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Lanut Halim Perdana Kusuma, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan kembali ke Istana Merdeka untuk menyambut sejumlah tamu negara yang terdiri dari beberapa sesi, nampaknya seperti yang sudah dijadwalkan, dan kemudian akan melanjutkan agenda nanti gala dinner bersama dengan tamu-tamu negara lainnya. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana estafet kepemimpinan ini berjalan, bagaimana kerjasama antar negara ini terus dilanjutkan, bahkan kita berharap ditingkatkan. Betul sekali. Dan saat ini juga kami sambil menantikan, ya, kita ikuti pernyataan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita sama-sama nantikan bagaimana pesawat nantinya akan lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk mengantarkan Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. ini dia pintu pesawat yang membawa Presiden Jokowi dan Ibu Riana sudah mulai ditutup dan sudah bersiap akan melakukan lepas landas, begitu Maya? Dan kita ikuti juga bersama perjalanan dari ataupun kegiatan berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, saudara penonton, saat ini gambar yang dapat kami sampaikan masih dari suasana terkini di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Sekali lagi terpantau sejumlah tokoh nasional yang juga turut mengantarkan Presiden Jokowi dan juga Ibu Riana untuk kembali bertolak menuju ke Solo untuk menghadapi masa purna bakti, begitu ya. Tadi juga terpantau ada beberapa nama-nama menteri yang terlihat, di antaranya ada Budi Karya Sumadi juga, dan Bu Sri Mulyani juga, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, dan sejumlah nama-nama lainnya, tokoh nasional dan juga para menteri yang turut menghantarkan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Baik, tentu kita nantikan bersama bagaimana Indonesia bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Dan saudara dapat kembali kami informasikan nanti untuk Presiden Prabowo Subianto selepas dari Lanut Halim Perdana Kusuma dijadwalkan akan kembali ke Istana Merdeka, kemudian menyambut sejumlah tamu negara dan nantinya akan melakukan gala dinner di Istana Merdeka Jakarta. Dan ya, Anggi, Maya dan juga saudara penonton, sekali lagi situasi terkini dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Jokowi dan juga Ibu Iriana sudah berada di dalam pesawat TNI Angkatan Udara dan sesaat lagi akan siap untuk bertolak menuju ke Solo, begitu ya? ya, nampaknya untuk Presiden Prabowo Subianto sudah mulai meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma untuk kemudian kembali lagi ke Istana Merdeka. Kita akan sama-sama nantikan beberapa agenda berikutnya yang akan dijalani atau dijadwalkan dari Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat dan juga seluruh lapisan yang juga telah menyaksikan rangkaian pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Sejak tadi pagi sangat dinamis sekali Maya, dari sejumlah lokasi dan juga sejumlah kegiatan kita simak dan kita kawal bersama, begitu ya. Ya, kami juga mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggi DJ dan saya Maya Karim. Kita pamit undur diri untuk sore hari ini dan
Salam satu Indonesia. Sampai jumpa.